Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Soal 3 chapter 113. Chapter 113 Uji. Kang Wulin sangat menderita. Sebagai salah satu dari keduanya yang tidak mengalami cedera dan juga sebagai laki-laki, dia telah digunakan sebagai teladan hidup mengajar oleh Wu Zhangkong. Dengan dia sebagai lawan, Wu Zhangkong terus-menerus menggunakannya untuk mendemonstrasikan teknik bertarung dan topik penting kepada siswa lain. Kang Wulin dirobohkan berkali-kali oleh tongkat penunjuk guru. Dia merasa bahwa ini adalah balas dendam guru Wu karena dia terlambat ke pertandingan. Namun demikian, jenis pelatihan ini efektif karena jelas betapa cepatnya Kang Wulin meningkat. Inilah yang disebut rasa sakit dan kegembiraan. Berita tentang pembentukan kelas 0 dengan cepat menyebar ke seluruh akademi, mengubah 5 siswanya menjadi selebriti dalam sekejap. Secara alami, mereka tidak dapat mengungkapkan apa yang mereka lakukan di kelas, jadi keingintahuan orang lain mereda setelah beberapa hari dan akademi kembali ke ketenangan biasanya. Sebagai satu-satunya guru mereka, Wu Zhangkong memberi mereka banyak bimbingan. Kurikulum mereka mengharuskan mereka mempelajari teori yang berbeda dari yang ada di kelas reguler dan menjadi lebih cenderung ke arah pelatihan tempur. Dan seperti yang dijanjikan Presiden Yu Zhen, akademi itu menuangkan banyak sekali sumber daya ke dalam kelas. Terlepas dari apakah itu metode pengajaran, makanan bergizi, guru, atau fasilitas, semuanya disediakan dan dengan kualitas terbaik. 10 hari kemudian, Kang Wulin bukan lagi satu-satunya yang dipukuli oleh tongkat penunjuk Wu Zhangkong. Xie Xie, Zhang Yangzi, dan Wang Jinxi semuanya telah pulih dan sekarang dapat bergabung dengan Kang Wulin untuk dipukuli untuk pelatihan tempur. Sejak pemulihan mereka, tangisan rasa sakit yang tidak manusiawi akan terus terdengar dari kelas 0. Mereka telah bersukacita atas kemalangan Kang Wulin ketika mereka masih menjadi pengamat yang menyaksikannya dipukuli, tetapi setelah mengalami serangan menyakitkan dari tongkat penunjuk untuk diri mereka sendiri, mereka telah memperoleh pemahaman yang menyeluruh tentang apa sebenarnya rasa sakit itu. Wang Jinxi bernasib sedikit lebih baik daripada yang lain karena Raja Naga Tulangnya membuat tubuhnya lebih kuat. Tapi untuk Zhang Yangzi dan Xie Xie, mereka pasti menderita. Zhang Yangzi adalah Master Jiwa Sistem Kontrol Agility dan Xie Xie adalah Soul Master Sistem Agility murni sehingga kedua tubuh mereka cocok untuk kegesitan dan tidak dapat dibandingkan dalam ketangguhan dengan Kang Wulin atau Wang Jinxi. Sejak awal, Wu Zhangkong bahkan tidak tahu konsep memulai dengan lembut. Sebaliknya, setiap pukulan dari tongkat penunjuknya akan menciptakan rasa sakit yang menembus sampai ke sumsum tulang mereka. Namun, terlepas dari rasa sakit yang tak terduga yang mereka alami, mereka tidak menderita luka yang nyata. Dalam kata-kata Wu Zhangkong, hanya rasa sakit yang dapat memperdalam pembelajaranmu. Satu-satunya yang cukup beruntung untuk diselamatkan adalah Gu Yue. Mungkin itu karena dia seorang gadis, tetapi Wu Zhangkong mengekang sedikit kekerasannya ketika dia mengajarinya. Bahkan ketika penunjuk sesekali mengenai, itu hanya membuatnya merasa sedikit mati rasa. Hari ini kami akan menjalankan beberapa tes pada tubuh Anda sehingga pelatihan tempur akan ditangguhkan. Wu Zhangkong mengumumkan kabar baik ini saat dia memasuki ruang kelas. Mereka semua memendam rasa takut akan pelatihan tempur sekarang. Rasa sakit yang menusuk tulang itu terlalu berlebihan. Hanya Kang Wulin yang merasakan sedikit kekecewaan. Setelah menyerap sebagian dari jiwa Raja Naga Emas, dia telah menemukan selama 10 hari pelatihan tempur bahwa kekuatan tubuhnya telah meningkat ke tingkat lain. Selain lengan kanannya, setiap tempat yang ditusuk penunjuk Wu Zhangkong akan mengalami rasa sakit yang luar biasa, tetapi dia akan pulih dengan sangat cepat bahkan tanpa meninggalkan memar. Selain itu, dia merasa tingkat budidaya kekuatan jiwanya meningkat setelah menerima pemukulan yang baik. Setelah 10 hari pelatihan itu, dia merasakan seolah-olah tubuhnya hampir hancur sekali lagi. Tampaknya pecahan jiwa Raja Naga Emas belum sepenuhnya terserap olehnya. Semakin dia berkultivasi, semakin dia menyerap jiwa. Dia juga tumbuh semakin terampil dalam mengendalikan kekuatan garis keturunannya. Terlepas dari cakar naga emas, yang tidak dapat dia gunakan terlalu sering karena jumlah kekuatan jiwa yang berlebihan yang dikonsumsi, dia dapat menggunakan timbangan emas sesuka dia karena biayanya yang minimal. Dengan demikian, lengan kanannya telah berubah menjadi senjata terkuatnya. Wu Zhangkong membawa mereka ke sebuah ruangan yang dipenuhi dengan perasaan ilmiah. Bagian dalam ruangan ditutupi lapisan logam perak yang membuat mereka merasa seolah-olah mereka telah memasuki dunia perak saat mereka melangkah masuk.
Meja demi meja dari peralatan aneh diatur di dalam ruangan ini. Kami akan mulai dengan tes kekuatan spiritual. Xie, kau yang pertama. Wu Zhangkong memegang formulir, siap mencatat hasil Xie. Pertumbuhan kekuatan spiritual Xie cukup normal. Dibandingkan terakhir kali, kekuatan spiritualnya meningkat 2. Setelah Xie adalah Wang Jinxi. Kekuatan spiritualnya cukup rendah, hanya 18 poin. Wang Jinxi, Anda tidak boleh menyisihkan upaya untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda, jika tidak, Anda tidak akan dapat menyatu dengan jiwa roh lagi di masa depan, Wu Zhangkong menasihatinya dengan lesu. Wang Jinxi biasanya sangat pendiam. Seperti biasa, dia hanya mengangguk setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong. Giliran Zhang Yangzi adalah berikutnya. Kekuatan spiritual 41. Tidak buruk, jika Anda melakukan yang terbaik, Anda mungkin bisa menerobos dari alam asal roh dalam waktu 1 tahun. Tang Wulin adalah orang terakhir kedua yang pergi. Tatapan Zhang Yangzi tertuju padanya. Di antara 3 mantan lawannya, dia menyimpan dendam terbesar terhadap Tang Wulin karena mematahkan kakinya. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa perlu membandingkan dirinya dengan Tang Wulin sekarang. Dalam beberapa hari terakhir dia berinteraksi dengan Tang Wulin, dia menemukan bahwa kekuatan utama Tang Wulin berasal dari tubuhnya yang diberkahi dengan kekuatan dan lengan kanannya yang aneh. Adapun jiwa bela dirinya, itu hanyalah Blue Silver Grace. Itu bahkan tidak layak untuk disebutkan kepada Zhang Yangzi. Semakin dia mengetahui tentang Tang Wulin, semakin dia merasa kehilangannya hari itu tidak dapat dibenarkan. Karena dia ahli dalam penyerangan seperti Wang Jinxi, seberapa tinggi kekuatan spiritualnya? Tidak mungkin setinggi itu. Tang Wulin berjalan ke arah peralatan dan duduk. Mesin penguji kekuatan spiritual perlahan turun, menyelimuti kepalanya. Ujian sudah dimulai. Mesin uji kekuatan spiritual ini adalah yang paling canggih yang dimiliki akademi. Itu menunjukkan kekuatan spiritual pada skala bertahap dengan warna yang berbeda. Dengan demikian, seseorang dapat membedakan tingkat kekuatan spiritual berdasarkan warna yang ditampilkan. Spirit Origin berwarna putih. Jumlah yang mewakili kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat, dan segera, itu melampaui 18 poin Wang Jinxi. Itu terus meningkat, 20 poin, 25 poin, 30 poin. Zhang Yangzi menatap timbangan dengan heran. Tidak mungkin, dia hanya master jiwa sistem serangan dengan kultivasi 1 cincin. Bagaimana dia bisa memiliki lebih dari 30 poin kekuatan spiritual? Bahkan Jinxi tidak ada artinya dibandingkan dengan dia. 43. Dia sekarang telah melampaui Zhang Yangzi namun, jumlahnya masih terus meningkat. Xie dengan bangga berkata kepada Zhang Yangzi, kamu lihat itu. Kekuatan spiritual Wulin sangat hebat. Zhang Yangzi memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia mendengus. Saya menolak untuk mengakuinya. 50. Wang Jinxi yang pendiam tiba-tiba berteriak. Itu benar, kekuatan spiritual Tang Wulin melampaui 50. Ini berarti bahwa kekuatan spiritualnya telah pergi dari alam asal roh ke alam koneksi roh. Benar saja, skala berubah dari putih menjadi kuning. Asal roh. Semuanya dimulai dari asalnya dan akan berkembang dari sana. Saat seseorang lahir, mereka akan berada di alam asal roh dengan kekuatan spiritual paling dasar. Kekuatan spiritual di alam asal roh sudah cukup untuk melahirkan jiwa roh kuning. Alam Spirit Connection adalah saat hati dapat terhubung dengan roh, menyampaikan pikiran sederhana. Setelah seseorang mencapai koneksi jiwa, seseorang akan dapat benar-benar mengendalikan kekuatan spiritualnya dan memindahkannya ke kebutuhannya serta dapat mendukung 2 jiwa roh kuning atau 1 jiwa roh ungu. Sepertinya tidak ada banyak perbedaan antara Spirit Origin dan Spirit Connection, tapi itu benar-benar lompatan kualitatif. Wajar jika Wang Jinxi terkejut. Bagaimanapun, mencapai ranah koneksi roh berarti Tang Wulin sudah bisa menyatu dengan jiwa roh ungu. Terkejut, Zhang Yangzi menatap Tang Wulin dengan mulut menganga. Jiwa bela diri orang ini bukan apa-apa, tetapi kekuatan spiritualnya sangat menakjubkan. Dia belum pernah mendengar seseorang yang bisa menerobos ke alam berikutnya saat masih di kelas 1 akademi menengah sebelumnya. Siapapun yang bisa menerobos ke alam berikutnya di divisi perantara sudah dianggap berbakat. Harus dikatakan bahwa kendala terbesar untuk lulus dari divisi lanjutan adalah mencapai koneksi roh. Persyaratan yang satu ini telah menghentikan banyak Soul Master untuk lulus. Namun, Tang Wulin sudah menerobos saat masih di kelas 1. Ini benar-benar tak terduga. 66. Pembacaan kekuatan spiritual Tang Wulin akhirnya berhenti di 66 poin.
Xie baru saja membual untuknya, tetapi dia masih tercengang setelah melihat nomor ini. Ini baru beberapa hari namun kekuatan spiritual orang ini telah tumbuh sebanyak ini. Tingkat pertumbuhan kekuatan spiritualnya hampir seperti penipu. 66. Kang Wulin juga kaget saat melihat hasilnya. Meskipun dia merasa kekuatan spiritualnya meningkat setelah menyerap jiwa Raja Naga Emas, dia tidak pernah berharap untuk langsung memasuki dunia koneksi roh. Ini terlalu luar biasa baginya. Kekuatan spiritual yang kuat akan sangat bermanfaat baginya ketika dia menyatu dengan jiwa roh lain di masa depan serta saat mengendalikan jiwa bela diri dan keterampilan jiwanya. 1. TL, saya pikir Tang Wulin mungkin akan menempuh jalan yang gelap. 2. Jangan memulai jalur ini, Wulin. Soul Land 3 Chapter 114. Chapter 114 angka mengerikan. Orang terakhir yang mengikuti tes adalah Gu Yue. Sebuah pikiran tiba-tiba melanda Zhang Yangzi. Apakah perintah yang diatur Guru Wu untuk kita berarti ada artinya? Selain Xie pada awalnya, peringkat kekuatan spiritual hanya meningkat tinggi setelahnya. Kekuatan spiritual juga penting untuk Gu Yue. Mungkinkah? Apakah dia juga menerobos ke ranah koneksi roh? Pertanyaannya tidak terjawab selama mesin penguji memberinya hasil tidak lama kemudian. Kekuatan spiritual Gu Yue terbang melewati garis putih dan masuk ke zona kuning. Zhang Yangzi dan Wang Jinxi melongo ketika angka itu menembus 100 poin dalam sekejap mata, dan bahkan saat itu masih meroket. Rahang mereka jatuh karena shock. Nomor terakhir yang ditampilkan di mesin adalah 153. Bagaimana dia bisa sehebat ini? Bahkan jika kita mengabaikan kota Isea, saya rasa tidak ada satupun master jiwa di seluruh benua yang semudah ini namun memiliki kekuatan spiritual tingkat tinggi. Kekuatan spiritual manusia akan tumbuh seiring dengan kematangan tubuhnya, terus meningkat hingga mereka mencapai usia 40 tahun. Setelah usia 40, bagaimanapun, tubuh orang biasa akan mulai memburuk, tetapi Soul Master dapat terus meningkatkan kekuatan spiritual mereka sampai mereka berusia 60 tahun. Gu Yue baru berusia 9 tahun, usia yang sama persis dengan yang lain, namun kekuatan spiritualnya sebenarnya berada di ranah koneksi roh dengan lebih dari 150 poin. Dengan bakatnya, bukankah dia akan menerobos ke alam laut roh pada saat dia lulus dari divisi menengah? Di alam roh laut, roh seluas laut dan kekuatan spiritual seseorang dapat dianggap akhirnya mencapai tingkat yang cukup tinggi untuk dianggap sebagai dasar bagi seorang ahli. Orang-orang yang berdiri di puncak baik Misha Master atau Soul Master setidaknya harus mencapai alam roh laut. Pada level ini, seseorang akan mampu mendukung 5 jiwa roh kuning atau 3 jiwa roh ungu. Faktanya, seseorang bahkan dapat mendukung 1 jiwa roh hitam. Terlepas dari efeknya pada kekuatan spiritual, alam roh laut juga dapat membantu guru jiwa berkultivasi hingga 6 atau 7 cincin. Jadi, untuk menjadi master jiwa yang kuat, itu perlu untuk mencapai laut roh. Diam. Ruangan itu diselimuti keheningan. Wu Zhangkong tampaknya mengharapkan hasil ini karena setelah Gu Yue meninggalkan mesin, dia dengan santai berkata, selanjutnya adalah tes kekuatan. Urutan uji kekuatan juga sangat aneh. Yang pertama adalah Gu Yue. Mirip dengan ketika dia menguji kekuatan spiritualnya yang kuat, kekuatan Gu Yue sekali lagi membutakan semua orang. Tes kekuatan hanya mengukur kekuatan pukulan seseorang, dan itu tidak mengukur apapun seperti daya dukung atau seberapa banyak tekanan yang dapat dialami tubuh mereka. Bagaimanapun, hanya kekuatan serangan yang memiliki arti bagi Soul Master. Bang, tinju kiri, 115 kg. Sial, Zhang Yangzi hampir jatuh tengkurap. Bukankah dia seorang elementalis Soul Master? Bukankah dia baru berusia 9 tahun? Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan 115 kg? Reaksi Xie identik dengannya. Bahkan, dia sedikit gemetar. Saat Gu Yue menoleh, dia melirik Xie dengan dingin, alisnya sedikit terangkat. Xie menelan seteguk air liur dan dengan cepat mengalihkan pandangannya. Ini adalah pertama kalinya dia mengetahui bahwa kekuatan Gu Yue sebenarnya sangat menakutkan. Bang, tinju kanan, 143 kg. Zhang Yangzi dan Xie praktis meneteskan air mata di pipi mereka sekarang. Tidak bisakah dia memberi kita sedikit wajah? Apakah dia seorang gadis? Bukankah dia sebenarnya T-Rex perempuan? Jejak kejutan melintas di mata Wu Zhangkong saat dia mengumumkan, selanjutnya, Zhang Yangzi. Bang, tinju kiri, 61 kg. Bang, tinju kanan, 69 kg.
Dia mampu mencapai hasil ini karena selain kecepatannya, dia juga seorang Grandmaster jiwa dua cincin, membuat tubuhnya jauh lebih kuat daripada orang biasa. Zhang Yangzi awalnya tidak mengira kekuatannya di bawah standar karena bagaimanapun, dia terutama mengandalkan atribut khususnya. Namun, ketika dia membandingkan kekuatannya dengan kekuatan orang lain, dan orang itu adalah orang yang serupa karena mereka mengandalkan pengendalian elemen, dia hampir ingin menangis. Terima kasih. Bang, tinju kiri, 153 kg. Bang, tinju kanan, 164 kg. Xie menyeka keringatnya saat dia santai dan menghela napas dalam-dalam. Setidaknya, dia secara fisik sedikit lebih kuat dari Gu Yue. Meskipun dia adalah master jiwa sistem agility, efek bergizi dari jiwa bela diri kembarnya pada tubuhnya tidak dapat diabaikan. Jadi, meski cocok untuk kegesitan, tubuhnya masih cukup kuat, yang juga merupakan alasan mengapa Wei Xiaofeng menderita di tangannya selama turnamen promosi kelas. Wang Jinxi. Wang Jinxi yang bertubuh ramping berjalan ke arah mesin uji kekuatan. Dia menarik napas dalam-dalam, memikirkan apa hasilnya nanti. Tanpa sadar, tatapannya mulai beralih ke Tang Wulin, yang sedang mengamati mesin untuk hasilnya. Pada saat itu, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di hati Wang Jinxi. Seberapa besar jarak antara kekuatan kita? Bang, tinju kiri, 423 kg. Bang, tinju kanan, 468 kg. Angka-angka yang menakutkan muncul. Jumlah ini melebihi jumlah Soul Master sistem serangan biasa sejauh ini. Faktanya, itu sebanding dengan Master Jiwa sistem kekuatan murni. Kekuatan total kedua lengannya sudah mendekati 1000 kg. Baik, Zhang Yangzi dengan keras menyatakan seolah-olah untuk melampiaskan kesuraman yang dia rasakan di dalam hatinya. Wang Jinxi cukup puas dengan hasil ini. Meski lengannya baru saja patah, kekuatannya masih bertambah, jadi hasil ini terbilang cukup bagus. Tang Wulin. Wu Zhangkong mengamati Tang Wulin dengan tatapan mantap. Secara alami, dia juga mengatur siswa dalam tes ini menurut perkiraannya, dari yang terendah hingga tertinggi. Hanya saja kekuatan Bu Yue berada di luar harapannya. Tang Wulin berjalan ke mesin uji kekuatan dengan mata cerah dan keinginan kuat untuk mengetahui tingkat kekuatannya yang telah dicapai setelah menyerap esensi dari segel pertama. Tangannya tanpa sadar mengepal erat, suara letusan keluar dari seluruh kerangkanya. Aura Raja Naga Emas muncul, menyebabkan sedikit perubahan pada ekspresi Wang Jinxi. Dia bahkan belum bergerak, tapi aura penindasannya sudah membedakannya dari murid sebelumnya. Otot Zhang Yangzi mulai berkedut saat dia berpikir, tidak akan setinggi itu. Tidak akan setinggi itu, tidak akan setinggi itu. Bang, tinju kiri, 1156 kg. Bang, tinju kanan, 1348 kg. Suara gemuruh bergema di seluruh ruangan, mengejutkan keempat siswa lainnya. Meskipun mereka tahu Tang Wulin sangat kuat, mereka tidak pernah mengira dia sekuat ini. Bahkan Wang Jinxi, yang hanya meledak dengan kekuatan, hampir tidak bisa menyamai sepertiga dari kekuatan Tang Wulin. Wang Jinxi dengan cepat pulih dari keterkejutannya karena dia sudah memiliki perkiraan kasar tentang jarak antara mereka berdua dari pertandingan turnamen promosi kelas setelah Tang Wulin menjatuhkannya ke belakang beberapa langkah. Dia mampu melakukan ini meskipun fakta bahwa Wang Jinxi telah melepaskan jiwa bela dirinya bersama dengan kekuatan keterampilan jiwanya yang meningkat. Selain itu, jiwa bela diri Tang Wulin adalah Blue Silver Grace, apakah itu bisa meningkatkan kekuatannya sama sekali? Sederhananya, Wang Jinxi tidak mengira celahnya sebesar ini. Dia mengira Tang Wulin hanya akan menjadi 2 kali lebih kuat, bukan 3 kali. Apakah dia manusia? Zhang Yangzi bergumam kaget. Wu Zhangkong tidak membiarkan Tang Wulin kembali, sebaliknya, dia dengan dingin menginstruksikan, sekali lagi dengan tangan kananmu tertutup timbangan. Oh, Tang Wulin mengangkat lengan kanannya saat cahaya keemasan muncul, menutupi lengannya dengan lapisan sisik emas. Saat aura penindas Raja Naga Emas muncul, Wang Jinxi secara tidak sadar mundur selangkah saat jiwa bela dirinya mulai gemetar ketakutan, dan bahkan mungkin tunduk pada Tang Wulin. Bang, 2700 kg. Mate rasa, seluruh tubuh Zhang Yangzi sekarang mate rasa. Semua orang pasti sudah terkesan ketika kekuatan total dua lengan lebih dari 1000 kg. Namun, untuk orang ini, satu lengan sudah memiliki kekuatan lebih dari 2000 kg. Ketika nomor ini muncul, semua orang, termasuk Tang Wulin, dibakar. Jumlah ini benar-benar terlalu mengerikan.
Pantas saja palu heavy silver saya terasa begitu ringan sekarang, terutama palu kanan saya. Jadi kekuatanku sudah mencapai level ini sekarang, ya. Uji cakar nagamu sekarang, kata Wu Zhangkong dengan ekspresi kayu. Oh, Tang Wulin ingin mencobanya juga. Namun, setelah mengangkat tangan kanannya, dia menurunkannya dan bertanya kepada Wu Zhangkong, Guru Wu, jika saya merusak mesin, apakah saya perlu membayarnya? Wu Zhangkong mengerutkan alisnya. Tidak, mesin ini dapat menahan kekuatan hingga 5.000 kilogram. Bahkan jika Anda berhasil memecahkannya, Anda tidak perlu membayar. Baik. Cahaya keemasan diam-diam memenuhi mata Tang Wulin, mengubah pupilnya menjadi celah sementara aura tirani meledak dari tubuhnya. Soul Land 3 Chapter 115. Chapter 115 Kebangkitan Jiwa Bela Diri. Wang Jinsi sangat terkejut. Dia tahu bahwa di bawah penindasan aura tirani Tang Wulin, dia hanya bisa mengerahkan, paling banyak, setengah dari kekuatannya. Dan bahkan jika dia tidak menentang Tang Wulin, penindasan yang dia rasakan masih terlalu berlebihan. Tangan Tang Wulin mulai tumbuh, persendiannya menjadi tebal dan kokoh saat tangannya berubah menjadi cakar naga emas. Cakar naga emas yang mempesona itu tertutup sisik-sisik yang terfragmentasi sementara cakar 3 inci itu sehalus dan berkilau seperti cermin. Honglong, kaca. Sebuah nomor muncul di layar, tetapi tidak beberapa saat kemudian, tempat di mesin tempat Tang Wulin meninju itu meledak menjadi pecahan logam, hanya menyisakan lubang. Ini adalah efek dari menghancurkan cakar naga emas. Benar-benar merusak. Lalu seberapa kuat dia? Baru saja menyaksikan Tang Wulin benar-benar menghancurkan mesin penguji kekuatan, keempat siswa itu benar-benar terkejut dan bahkan tidak dapat mengingat nomor yang sempat muncul di layar. Hanya Wu Zhangkong yang bisa mengetahui nomor itu. Dia mencatatnya ke dalam bukunya, diam-diam menulis 3.998 kilogram. Bahkan Wu Zhangkong yang stabil dan sedingin es tidak bisa membantu tetapi menelan ludah dengan agak tidak nyaman. Zhang Yangzi merasakan kakinya sakit, tetapi pada saat yang sama, dia tidak lagi merasa bahwa kondisi kakinya seburuk itu lagi. Jika dia tidak memiliki kekuatan pertahanan dari skill fusi jiwa pada saat itu, dia takut dia tidak akan turun begitu saja dengan hanya kaki yang patah. Saya tidak ingin balas dendam terhadap orang ini lagi. Pada saat itu, pikiran Zhang Yangzi hanya mengisi hatinya yang berduka. Wang Jinsi hanya kehilangan kata-kata saat dia berdiri di sana dengan kaget. Ekspresinya berangsur-angsur kembali normal, tetapi sedikit gemetar di tangannya masih bisa dilihat. Selanjutnya, uji kecepatan reaksi. Seperti yang diharapkan, Xie memiliki kecepatan reaksi terbaik. Yang mengejutkan, bagaimanapun, bukanlah Zhang Yangzi di tempat kedua, tetapi Tang Wulin. Mengikuti Tang Wulin di tempat ketiga sebenarnya adalah Gu Yue, meninggalkan Zhang Yangzi dan Wang Jinsi masing-masing di tempat keempat dan kelima. Setelah melihat hasil tes ini, keraguan diri Zhang Yangzi semakin besar. Selain kecepatan reaksi, mereka terus menguji semua aspek tubuh. Nomor 1 adalah Tang Wulin, diikuti oleh Gu Yue. Apakah mereka manusia? Apakah mereka manusia? Manusia. Apakah mereka memakan makanan hewan beban ketika mereka dewasa? Pengujian sudah selesai sekarang. Ujian hari ini terutama pada kemampuan tubuh Anda dan tidak mewakili segalanya. Jiwa bela diri masih penting bagi Soul Master, jadi beberapa siswa tidak boleh berkecil hati. Sekarang, kelas dibubarkan. Tang Wulin, ikuti aku. Wu Zhangkong dengan anggun berjalan pergi dengan Tang Wulin di belakangnya. Zhang Yangzi berdiri di sana, seolah angin dingin bertiup di dahinya. Beberapa murid, yang mana? Kantor Wu Zhangkong. Duduklah, kata Wu Zhangkong sambil menunjuk ke sofa. Terima kasih, Guru Wu. Tang Wulin duduk. Wu Zhangkong dengan acuh tak acuh berkata, saya ingin Anda memberitahu saya apa yang terjadi dengan tubuh Anda. Katakan padaku bagaimana kekuatan spiritualmu meningkat sepertiga dalam waktu sesingkat itu, bagaimana kau mengendalikan timbangan di lenganmu, dan apa kemampuan cakar naga itu. Kekuatan Anda telah meningkat pesat seiring dengan peningkatan kecepatan reaksi dan ketahanan Anda. Menurut kejadian baru-baru ini, sesuatu seharusnya terjadi pada Anda selama badai. Apakah saya benar? Tang Wulin sudah menebak bahwa untuk itulah Wu Zhangkong memanggilnya. Dia juga tahu bahwa dia tidak akan bisa menyembunyikannya, terutama hal-hal yang bisa dilihat di permukaan. Guru Wu, perubahan garis keturunan yang saya bicarakan sebelumnya terjadi. Saya menanggung penderitaan yang luar biasa selama badai, dan setelah saya bangun, tubuh saya seperti ini. Aku juga tidak yakin apa yang terjadi,
tapi sepertinya ada semacam energi khusus di dalam darahku. Itu mengubah tubuh saya dan bahkan rumput Blue Silver dan jiwa roh saya. Saat dia berbicara, Tang Wulin merilis Blue Silver Grace dan Gold Light untuk menunjukkan Wu Zhangkong. Wu Zhangkong berseru keheranan saat melihat ular kecil itu telah tumbuh dan sisiknya sekarang berwarna emas. Bahkan jiwamu berubah. Situasi seperti ini sangat jarang terjadi. Ini berarti energi dalam garis keturunan Anda sangat kuat. Saya rasa saya pernah melihat situasi seperti ini dalam beberapa catatan kuno sebelumnya. Ada sesuatu seperti ini di catatan kuno. Tang Wulin terkejut. Jika itu benar, maka itu akan bagus untuknya. Setidaknya, dia bisa mengetahui bagaimana hal semacam ini berkembang dari sini. Terlepas dari itu, dia tidak akan berbicara tentang Tang Tua. Lagi pula, itu terlalu keterlaluan untuk memberitahu orang lain. Wu Zhangkong mondar-mandir di dalam kantornya, matanya bersinar saat dia merenungkan semuanya. Beberapa saat kemudian, dia tiba-tiba berhenti dan mengangkat kepalanya. Aku ingat sekarang, situasi Anda mirip dengan kebangkitan jiwa bela diri. Kebangkitan jiwa bela diri, Tang Wulin agak bingung. Wu Zhangkong mengangguk, itu benar, kebangkitan jiwa bela diri. Pikirkan tentang itu, hal apa yang paling mungkin menyebabkan jiwa roh berubah. Tang Wulin berbicara tanpa ragu sedikit pun. Saat itulah Soul Master bergabung dengannya. Ketika jiwa bela diri dan jiwa roh menyatu, jiwa roh akan dipengaruhi oleh jiwa bela diri dan mengalami beberapa mutasi. Ketika dia pertama kali menyatu dengan Gold Light, perubahan yang dialami Gold Light tidak terlalu besar karena betapa lemahnya Blue Silver Grace-nya. Jika itu adalah jiwa bela diri yang kuat, pengaruhnya akan jauh lebih besar. Wu Zhangkong berkata, benar. Perubahan jiwa roh Anda mirip dengan mutasi yang dialami jiwa roh ketika pertama kali menyatu dengan jiwa bela diri. Ada contohnya dalam catatan sejarah. Contoh itu disebabkan karena jiwa bela diri kedua disembunyikan di dalam tubuh Anda. Jiwa bela diri ini tidak dapat terbangun selama upacara kebangkitan, tetapi saat tubuh jiwa guru tumbuh, ia mulai terbangun dan menyebabkan serangkaian mutasi. Itu mempengaruhi jiwa bela diri jiwa guru serta jiwa guru sendiri. Tang Wulin memahami satu hal setelah mendengar kata-kata Wu Zhangkong, kedua situasi itu sangat berbeda. Di dalam tubuh Tang Wulin terdapat misteri tak terduga dari jiwa Raja Naga Emas dan 18 segel, bukan jiwa bela diri kedua. Wu Zhangkong melanjutkan, situasi seperti ini biasanya memiliki dua jalur perkembangan. Untungnya, keduanya bagus. Yang pertama adalah benar-benar membangkitkan jiwa bela diri kedua, sehingga Anda akan menjadi seperti Xie dengan jiwa bela diri kembarnya. Yang kedua adalah menggabungkannya dengan jiwa bela diri Anda saat ini, menyebabkan jiwa bela diri Anda saat ini berubah lebih jauh dan kedua kekuatan tersebut mulai saling melengkapi. Jiwa bela diri akan menjadi jauh lebih kuat seperti ini. Tampaknya situasi Anda saat ini mirip dengan yang terjadi di jalur kedua karena mutasi terus terjadi. Tang Wulin diam-diam mengagumi Wu Zhangkong di dalam hatinya. Meskipun tebakan Wu Zhangkong tidak sepenuhnya benar, dia masih bisa menebak sebagian besar situasi sebenarnya. Setidaknya, inilah bukti betapa luasnya basis pengetahuan Wu Zhangkong. Selain itu, penjelasannya berdasarkan pengamatannya adalah yang terbaik yang dimiliki Tang Wulin saat ini. Kedengarannya benar, kata Tang Wulin dengan suara monoton. Wu Zhangkong mengangguk sedikit, tapi selama proses mutasi jiwa bela diri, Anda mungkin menghadapi bahaya. Ini karena tubuh Anda juga harus tahan terhadap mutasi. Jadi lain kali Anda merasa ada yang salah dengan tubuh Anda harus segera datang kepada saya. Saya akan melindungi Anda dan membantu memastikan mutasi Anda berhasil. Saya akan meminimalkan bahaya yang Anda hadapi. Tang Wulin mengangguk saat jejak kehangatan memenuhi hatinya. Meskipun guru Wu yang sangat tampan ini selalu memiliki ekspresi dingin, Tang Wulin merasa bahwa di dalam Wu Zhangkong tidak sedingin es di luarnya. Tidak perlu terlalu memikirkannya. Perubahan yang Anda alami ini hanya akan memberi Anda manfaat. Ini akan memperkuat tubuh Anda, yang akan sangat berguna bagi Anda di masa depan. Jadi, Anda hanya perlu menanggungnya dalam diam. Semakin banyak perubahan yang Anda alami, semakin besar potensi masa depan Anda. Apakah kamu mengerti? Saya mengerti. Terima kasih, Guru Wu. Pergilah ke belakang. Wu Zhangkong terus terang mengirimnya kembali. Tang Wulin dengan cepat bangkit untuk pergi. Tetapi tepat pada saat itu, Wu Zhangkong tiba-tiba menghentikannya. Tunggu sebentar. Tang Wulin berhenti di tempatnya sebelum berbalik menghadap Wu Zhangkong. Dia ingin tahu apa lagi yang harus dikatakan Wu Zhangkong.
Alis Wu Zhangkong berkerut, dan matanya dipenuhi cahaya termenung. Setelah beberapa saat, dia mulai berbicara. Apakah kamu masih ingat gerak kaki yang aku gunakan selama latihan tempur? Apakah Anda tertarik untuk mempelajarinya? Mata Tang Wulin diwarnai dengan keterkejutan. Tentu saja saya tertarik. Guru Wu, apakah Anda akan mengajari kami itu? Wu Zhangkong dengan berat berkata, gerakan kaki ini sebenarnya sangat mistis dan sebenarnya bukan milik saya. Itu milik organisasi yang sangat kuat. Jika Anda ingin mempelajarinya, Anda harus bergabung dengan organisasi ini terlebih dahulu. Sayangnya, saya tidak memiliki kewenangan untuk merekrut Anda secara langsung dan hanya dapat merekomendasikan Anda untuk mengikuti tes masuk mereka. Soul Land 3 Chapter 116. Chapter 116 Organisasi Misterius. Organisasi misterius. Guru Wu adalah anggota dari suatu organisasi misterius. Informasi ini segera menarik minat Tang Wulin. Namun, apakah dia benar-benar ingin bergabung? Tang Wulin agak ragu-ragu. Bukannya dia tidak mempercayai Wu Zhangkong, tetapi orang tuanya menghilang karena organisasi misterius. Karena itu, dia memendam perasaan tidak enak terhadap organisasi misterius semacam itu. Guru Wu, organisasi macam apa itu? Apa fungsinya? Tang Wulin bertanya. Wu Zhangkong dengan tegas berkata, ini adalah organisasi dengan kebenaran, persamaan, keadilan dan perlindungan sebagai prinsip utamanya. Organisasi ini tersebar di 3 benua. Adapun namanya, Anda hanya akan mengetahuinya setelah lulus ujian. Tang Wulin menggelengkan kepalanya. Maaf, Guru Wu, saya rasa saya tidak akan bergabung. Dia telah mengambil keputusan ini dalam sekejap. Wu Zhangkong sedikit tertegun. Dia tidak pernah mengira Tang Wulin akan menurun dengan cara yang begitu mudah. Bagaimana Anda bisa menolak ketika Anda masih belum sepenuhnya memahami apa organisasi itu? Wu Zhangkong dengan penasaran bertanya. Tang Wulin menggelengkan kepalanya sekali lagi. Orang tua saya diambil oleh organisasi misterius dan bahkan sekarang, saya belum mendengar apapun dari mereka. Jadi saya... Wajah Wu Zhangkong berkerut. Orang tua Anda, apakah Anda punya petunjuk? Tang Wulin memaksakan senyum pahit karena dia sekali lagi dipaksa menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Selain 1 juta koin federal yang ditinggalkan ayahnya, dia sama sekali tidak memiliki petunjuk. Wu Zhangkong berbicara dengan berat, jika orang tuamu tidak pergi dengan sukarela, maka saya yakin itu bukanlah organisasi yang saya bicarakan. Terlepas dari itu, Anda dapat meluangkan waktu untuk memikirkannya. Jika Anda berubah pikiran dan ingin mengikuti tes, Anda akan mengetahui nama organisasi setelah lulus tes. Saya yakin sekali Anda melakukannya, Anda akan berubah pikiran. Tetapi jika Anda tidak lulus ujian, kami bahkan tidak perlu membicarakan topik ini lebih jauh. Jika itu masalahnya, kurasa aku bisa melakukannya. Tang Wulin tidak lagi punya alasan untuk menolak. Lagi pula, bagaimana jika Wu Zhangkong adalah bagian dari organisasi yang sangat bagus? Meninggalkan kantor Wu Zhangkong, Tang Wulin tidak kembali ke asramanya dan malah meninggalkan halaman akademi untuk pergi ke bengkel tempatnya. Dia kekurangan waktu. Setelah mendengarkan pelajaran Wu Zhangkong tentang pentingnya profesi sekunder, hasratnya untuk menempa muncul kembali dan menjadi api yang membara. Demi memiliki baju besi perang di masa depan, dia harus bertahan. Tang Wulin perlu membuka segel kedua sebelum dia berusia 15 tahun, jadi dia masih punya waktu 5 tahun lagi. Ini mungkin terlihat seperti waktu yang lama, tetapi setelah melihat daftar dari 4 benda roh yang dia butuhkan, dia tidak lagi merasa bahwa dia memiliki waktu sebanyak itu. Keempat item roh adalah 1 set, dan dia juga tidak terlalu jelas tentang apa itu. Tapi keempat item ini semuanya memiliki 2 kata yang sama, 1000 tahun. Dia hanya bisa membayangkan berapa harganya. Penempaan adalah sumber pendapatan terbesarnya. Pertama, dia masih harus membayar kembali utangnya kepada asosiasi, dan kemudian dia akan mengerahkan semua usahanya untuk meningkatkan kemampuan tempatnya untuk mendapatkan lebih banyak uang. Dia akan menabung keuntungannya sebagai persiapan untuk membeli keempat item roh itu di masa depan. Lagi pula, bagaimana dia bisa seberuntung itu karena hanya menemukan 4 barang itu. Membeli mereka adalah metode yang jauh lebih andal. Saat tes terungkap, penyerapan fragmen jiwa Raja Naga Emas telah meningkatkan koordinasi tubuhnya, kendali kekuatan, dan kecepatan. Semua keuntungan ini akan bermanfaat untuk penempaannya. Thousand Refinements tidak lagi sulit baginya, jadi dia mulai menerima tugas untuk menempa semua jenis logam yang tidak biasa. Dalam beberapa hari terakhir, Mang Tian hanya datang sekali untuk mengajarinya. Selama kunjungannya,
Mang Tian mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan diversifikasi dan 1000 pemurnian semua jenis logam yang berbeda untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang karakteristiknya. Hanya ketika dia bisa menyatu dengan mereka seperti yang dia lakukan dengan perak berat, dia bisa mengambil langkah untuk memahami rahasia penempaan dan dengan demikian, menjadi pandai besi peringkat keempat. Akibatnya, Tang Wulin menerima tugas yang mengharuskannya untuk memurnikan 1000 berbagai logam. Harus dikatakan bahwa hadiah untuk Thousand Refinements yang diselesaikan masih sangat tinggi. Bahkan logam biasa yang bernama Thousand Refined masih akan bernilai setidaknya 100.000 koin federal. Meski begitu, tugas 1000 perbaikan yang paling menguntungkan bernilai 400.000 hingga 500.000 koin federal. Namun, tugas yang membayar sebanyak itu, mengharuskannya untuk memasukkan roh ke dalam logam-logam aneh itu, yang belum berani dicoba oleh Tang Wulin. Meskipun demikian, dia telah menghitung bahwa dengan kecepatan penyelesaian tugasnya saat ini, itu akan memakan waktu paling lama 3 bulan untuk membayar kembali asosiasi pandai besi. Tang Wulin sekarang menerima dan menyelesaikan 2 tugas 1000 perbaikan setiap minggu. Selain itu, dia berlatih menempa 2 hingga 3 malam setiap minggu karena itu membantunya mengedarkan kekuatan jiwanya dan meningkatkan kendali atas hal itu. Faktanya, itu bahkan sedikit memperbaiki kekuatan spiritualnya, jadi waktu yang dia habiskan untuk menempa tidak terbuang percuma. Tidak hanya dia menyelesaikan tugas terakhirnya hari ini, tetapi dia juga akan menyerahkan produk jadi dan menerima tugas untuk minggu baru. Pemurnian aluminium, ribuan perbaikan. Ini adalah tugas 1000 perbaikan yang paling sederhana. Setelah menerimanya, Tang Wulin menemukan bahwa meskipun mudah untuk 1000 pemurnian aluminium, merasakan misteri yang tersembunyi di dalamnya bukanlah proyek yang mudah. Dibandingkan dengan baja biasa, aluminium memiliki kekerasan baja sekaligus memiliki ketahanannya sendiri. Dengan kombinasi kekerasan dan ketahanan ini, Tang Wulin secara bertahap dapat merasakan perubahan dan misteri di dalam logam saat dia menyempurnakannya. Setelah 1000 perbaikan selesai, kekerasan dan ketahanan aluminium meningkat secara substansial, seolah-olah aluminium telah sepenuhnya berubah. Dapat dikatakan bahwa ini adalah logam tidak biasa yang mengalami perubahan terbesar setelah menjadi Thousand Refined. Tang Wulin samar-samar bisa mendengar kata-kata Grandmaster Chen Yue bergema di benaknya, Thousand Refined aluminium adalah logam yang paling umum digunakan untuk membuat baju besi pertempuran ungu. Karena kata-kata inilah Tang Wulin sangat tertarik pada aluminium. Dengan harga aluminium yang sangat murah, bukankah dia bisa membuat baju besi tempurnya sendiri di masa depan? Akhir-akhir ini, dia telah menerima banyak tugas penempaan aluminium dan sekarang mulai mendapatkan kemampuan untuk merasakan perubahan bagian dalam aluminium saat dia memalsukannya. Tidak pernah ada kekurangan tugas Thousand Refined aluminium, jadi dengan mengandalkan efek stack hammers yang kuat dari palu heavy silver miliknya, tingkat keluarannya benar-benar keterlaluan dan dia tidak perlu khawatir membuat kesalahan. Tang Wulin memiliki sedikit perasaan bahwa jika dia dapat memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang esensi aluminium, nafas kehidupan dan karakternya, maka dia akan membuat terobosan lain di jalur penempaan. Penempaan hari ini selesai tanpa hambatan, dan saat dia melihat ke arah Thousand Refined aluminium yang bersinar cemerlang di depannya, dia tidak bisa menahan senyum penuh pengertian. Mang Tian pernah memberitahu Tang Wulin bahwa hanya dengan mengandalkan persepsi dan kekuatan ilahi bawaannya, dia sudah berada di ambang menjadi pandai besi peringkat keempat. Bagaimanapun, Tang Wulin mampu memberikan efek khusus sederhana pada logam 1000 halus yang tidak biasa. Namun, jarak antara levelnya saat ini dan pandai besi peringkat keempat sejati sama sekali tidak kecil. Untuk naik ke peringkat keempat dari peringkat ketiga, dibutuhkan akumulasi pengalaman. Juga, mencapai peringkat keempat belum tentu merupakan hal yang baik jika fondasi seseorang tidak cukup kuat. Inilah alasan Mang Tian ingin dia memahami sifat-sifat bagian dalam dari semua logam yang tidak biasa di pasaran dan untuk dapat melakukan 1000 pemurnian sepenuhnya sebelum mencoba tes peringkat keempat. Belajar dari Mang Tian selama lebih dari 3 tahun sekarang, fondasi Tang Wulin pasti kokoh. Sekarang dia meningkatkan pemahamannya tentang logam di peringkat ketiga dan keempat untuk lebih mempersiapkan dirinya untuk penempaan roh di masa depan. Jika dia benar-benar memasuki ranah penempaan roh, dia kemudian akan dianggap benar-benar sebagai salah satu elit federasi. Hanya tingkat seperti apa spirit forging itu? Apakah itu untuk memahami semangat logam? Atau untuk memberikan semangat ke dalam logam? Komunikator jiwa Tang Wulin berdering segera setelah dia menyalakannya. Guru Mang Tian, kata Tang Wulin dengan hormat. Jika kamu bebas sekarang, datanglah ke asosiasi pandai besi. Suara berat Mang Tian terdengar.
Saya baru saja bersiap untuk pergi ke sana. Guru, apakah Anda ada di asosiasi sekarang? Kang Wulin bertanya dengan heran karena dia tidak melihat Mang Tian beberapa hari terakhir ini. Datanglah. Aku menunggumu di kantor presiden. Kang Wulin mendengar sedikit kesepian dalam suara Mang Tian. Dia tidak berani menunda dan segera mengemas produk jadi untuk tugas yang diterima. Dia segera meninggalkan bengkel dan langsung menuju asosiasi. Asosiasi itu dekat, jadi dia tiba hanya dalam beberapa menit. Dia kemudian naik lift sampai ke lantai atas. Di dalam kantor Mu Chen adalah Mu Chen dan Mang Tian. Keduanya duduk berhadapan satu sama lain, tetapi Mu Chen memiliki ekspresi tenang sementara Mang Tian sedikit cemberut.